Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Kusya Putramadiani dari kelas 11 akuntansi 2 nomor absen 6. Di sini saya akan memberikan reaksi dan pendapat saya mengenai sebuah video yang membahas tentang wacana amandemen UUD 1945. Video tersebut menyoroti alasan munculnya wacana perubahan isi amandemen sebelumnya hingga pro dan kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berikut videonya. Ini wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekedar amandemen Undang-Undang Dasar 1945, namun juga wacana garis besar haluan negara atau GBHN turut disinggung untuk dihidupkan kembali. Meski menuai pro dan kontra, namun MPR RI periode 2014-2019 merekomendasikan untuk melakukan amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beralasan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan GBHN melalui perubahan terbatas Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan saat ini. Bahkan MPR RI periode lalu menyebutkan rekomendasi itu sudah melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar, akademisi, dan tokoh masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang baru terjadi di era reformasi. Ini disebabkan sejumlah pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Sejauh ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada 19 Oktober 1999. Saat itu, terjadi amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan. Sebab Presiden Soeharto dapat menjadi presiden berkali-kali karena belum ada pembatasan periode jabatan. Sedangkan amandemen kedua terjadi pada 18 Agustus tahun 2000. Amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Sementara itu, amandemen ketiga dilakukan pada 10 November 2001. Sejumlah perubahan besar pun dilakukan, misalnya terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga ini juga mengamanahkan pemilihan presiden, wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak lagi dilakukan oleh MPR. Adapun amandemen keempat dilakukan pada 10 Agustus 2002. Sejumlah perubahan yang dilakukan antara lain terkait pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Harus diakui, masih banyak orang termasuk politikus yang merindukan model pemerintahan seperti semasa Orde Baru. Alasannya bisa saja dibuat-buat, semisal politik lebih stabil, tidak ada polarisasi di akar rumput akibat kontestasi pilpres langsung, hingga tidak tumbuh pula politik identitas yang menghancurkan kohesivitas masyarakat. Membuka ruang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang bukan barang haram. Namun, bila perubahannya justru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi dan reformasi, sebaiknya diurungkan saja. Setelah menonton video mengenai wacana amandemen UUD 1945, saya melihat isu ini memang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menilai amandemen ini diperlukan untuk memperbaiki sistem pembangunan nasional dan memperkuat arahan negara melalui GBHN. Sedangkan di sisi lain, masyarakat masih merasa khawatir jika perubahan ini malah membawa kita kembali ke model pemerintahan seperti di era Orde Baru.
Video tersebut menjelaskan sejarah mengenai 4 kali amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden yang dulu dianggap terlalu besar. Amandemen kedua dan ketiga menambah banyak aturan penting seperti wewenang pemerintah daerah, peran DPR, hak asasi manusia, pemilihan presiden langsung, serta pembentukan lembaga seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Sementara amandemen keempat menegaskan aturan tambahan terkait pendidikan dan perekonomian. Video tersebut menunjukkan bahwa amandemen memang dilakukan untuk memperbaiki sistem demokrasi. Tapi saya setuju bahwa setiap perubahan harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena dapat berdampak besar bagi stabilitas politik dan kehidupan bernegara. Amandemen bukan sesuatu yang dilarang, tetapi jangan sampai justru menjadi langkah mundur bagi reformasi. Cukup sekian mengenai reaksi dan pendapat saya tentang video wacana amandemen UUD 1945. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.